Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman hari ini dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 3. Ketika saat kematian Daud mendengarkan, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang panah. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kulakukan dan dalam segala yang kutuju. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah sosok orang tua yang mempersiapkan anak-anaknya. Belakangan ini, ketika orang tua telah meninggal, persoalan muncul dalam tengah-tengah keluarga. Persoalan apa? Persoalan itu adalah ketika masing-masing anak-anak yang ditinggalkan itu menuntut tentang apa yang menjadi hak mereka. Mereka memperebutkan ini dan itu, dan mereka saling bertengkar, mereka berselisih paham, mereka tidak setuju dengan pembagian dan lain sebagainya. Tetapi Daud ternyata tidak membahas tentang harta di sini. Ia membahas tentang apa yang harus dikerjakan oleh Salomo. Ternyata dari hal ini kita menyadari satu hal. Mengapa Salomo menjadi orang yang bijaksana? Karena ia menghormati ayahnya. Itu pula yang disampaikan oleh Salomo, wahai anak-anakku, dengarkanlah aku. Jika Salomo tidak pernah mendengarkan ayahnya, bagaimana mungkin dia akan menjadi raja yang bijaksana? Dan dari bagian manakah dia ternyata memasuki pintu itu supaya dia menjadi orang yang bijaksana? Daud mengatakan ini kepada Salomo. Lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ternyata hikmat itu telah ada tertuang dalam buku Musa. Apakah saudara menangkap satu hal? Mengapa Yesus Kristus berkata supaya kita menjadi bijaksana? Kita ternyata telah memiliki Alkitab, tetapi kita tidak menjadi bijaksana. Kenapa demikian? Karena memang kita tidak mempergumulkan dan menghidupi apa yang tertulis. Salomo sungguh-sungguh mempelajari hukum Musa, dan kemudian dia memahami tentang ketentuan ini dan itu, dan akhirnya dia tidak bisa dibodoh-bodohi ketika ada orang yang ingin
membelotkan terkait tentang ketentuan yang ia harus lakukan. Saudaraku, ada sesuatu hal yang menarik dalam teks ini. Daud mengatakan bahwa aku akan menempuh jalan segala yang fana. Itu adalah tentang kematian. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Salomo adalah laki-laki. Tetapi mengapa Daud harus mengatakan berlakulah sebagai laki-laki? Kita harus memahami bahwa sekarang ini paham-paham liberal, sekularisme ternyata telah berupaya menggerogoti Alkitab, firman Tuhan, untuk mempelesetkannya. Akibatnya akan ada feminim yang ekstrim, ada maskulin yang ekstrim. Paulus memahami ini dan kemudian mengatakan di dalam Kristus tidak ada laki-laki dan perempuan. Bukan berarti kita laki-laki dan perempuan menjadi neutral, tetapi pemahamannya adalah iman telah mempersatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Kita dipersatukan di dalam Kristus, sehingga jika kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, mengapa kita mencondongkan diri kita sebagai sosok yang lebih super, sosok yang lebih tinggi? Paulus memahami itu. Mengapa harus menjadi laki-laki? Karena ternyata kita harus menunjukkan bahwasannya kita memiliki komitmen, bukan sebagai sosok yang mudah sekali dipengaruhi oleh situasi. Menjadi laki-laki dalam apa yang disampaikan oleh Daud itu adalah peganglah prinsip itu. Mari saudaraku memahami ini. Mengapa harus ada kata setia di sana? Ternyata dalam penerjemahan Yunani, pistos, iman, dan setia itu adalah sesuatu hal yang setara. Bahwasanya percaya itu adalah tetap setia. Setia itu bukan satu kali, tetapi untuk selama-lamanya. Percaya juga bukan untuk sekali, tetapi percaya untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Di masa Daud akan menghembuskan nafas terakhirnya, ia mengingatkan Salomo, dan itu pula yang mengingatkan kami, supaya kami berjalan di jalan Tuhan, tidak serong ke kanan dan ke kiri, tetapi kami berjalan sebagaimana Tuhan maksudkan. Bimbing kami Tuhan, supaya kami memiliki hikmat. Lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dapat memposisikan diri kami dengan benar. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.